melayani Tuhan atau belum, nanti kita lihat di sesi berikutnya. Tapi hari ini, sesi pertama ini, di awal ini kita akan membahas tentang penyembahan. Penyembahan adalah ekspresi penuh kasih. Mohon perhatian Bapak Ibu, eh, perbedaan dengan pujian, pengertian pujian yang kemarin. Penyembahan adalah ekspresi penuh kasih, pengagungan, dan penghormatan akan seluruh keberadaan Allah. Saya buat di sini lebih dalam dari pujian, ya. Kenapa? Tadi kita bisa lihat waktu Bapak Ibu waktu menyembah Tuhan, Anda itu waktu menyembah Tuhan itu penuh kasih ya. Artinya dia itu tertuju kepada hati ya, pengagungan dan penghormatan. Makanya saya bilang dari awal itu, kalau kita menghormati Tuhan, kita juga menghormati waktu ketemu sama Tuhan gitu ya. Jadi anak-anak Tuhan, orang yang suka memuji menyembah Tuhan, suka berdoa, harusnya ada rasa hormat kepada Tuhan dengan kita lihat masalah waktu ya. Nah, penyembahan itu adalah ekspresi penuh kasih dan ini yang nggak bisa dibuat-buat ya. Penyembahan itu ada kalanya maaf ya, ada orang buat-buat contoh worship leadernya supaya ini husuk gitu ya, penyembahannya ini luar biasa, bisa dibuat-buat. Tapi bisa kita lihat, kita rasakan. Anda yang menyembah Tuhan sebagai jemaat, ketika ada seorang pemimpin pujian membawa penyembahan, memang betul-betul dia punya kuasa, Anda akan merasakan ada Tuhan di situ. Ya. Nah, sekarang penyembahan yang seperti apa? Ekspresi yang penuh kasih, pengagungan. Ya. Artinya begini, pusat penyembahan itu hanya satu, yaitu Tuhan. Nggak ada pusat penyembahan yang lain, hanya Tuhan. Nah, kita lihat dulu dalam bahasa Yunani, kalau kemarin juga ada sumber bahasa daripada pujian, kita lihat hari ini penyembahan berasal dari kata bahasa Yunani yaitu yang pertama proskuneo. Kenapa Tuhan? Nanti Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 Bapak Ibu baca. Mungkin satu orang boleh baca ya, yang di manapun boleh silakan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Yang pertama, kata penyembahan diambil dari kata proskuneo, artinya mencium. Seperti seekor anjing mencium, menjilat tangan tuannya. Oke, ini saya mungkin akan minta interaksi yang di rumah doa atau yang di Zoom juga boleh. Berapa banyak Bapak Ibu yang memelihara anjing di rumah? Saya, Oke, ada Ibu Aksa atau yang di Zoom ya. Boleh Bapak Ibu yang punya memelihara anjing boleh buka buka ininya, mute-nya. Satu orang saja, saya saya mau Bapak. interaksi. Iya, dengan Ibu apa ini? Debbie. Ibu Debi. Iya, Bapak. Shalom Ibu Debi Malaweng. Mai Aweng. Mai Aweng. Oh, Mohon marga maaf. Cina, Pak, jadi susah. Oh, Ancua. Oke, baik. Ibu saat ini berada di mana? Saya di Jayapura, di Sentani, dekat dengan rumah doa, tapi karena bulan ini belum bisa masuk mes katanya, jadi kami semua dirumahkan. Oh, baik. Ibu, Ibu Debi, ada berapa ekor pelihara anjing di rumah? Anjing saya cuma satu, Pak. Anak saya asuh dari umur 1 bulan. Sekarang empat Oke, tahun 2 bulan. iya, baik. Berarti di rumah ada ibu dengan anak ya, Bu ya? Ya, Oke, baik. Bu, kalau ibu pergi mungkin ke rumah doa begitu ya, nanti ibadah. Waktu ibu pulang ke rumah, yang menyambut ibu itu siapa sih yang tahu ibu datang? oh anjing saya, Pak. Itu yang saya paling suka.
Saya mau tanya, Apalagi kalau apa ekornya sudah liuk-liuk. ya, apa ekspresi anjing waktu ketika ibu sudah pulang? Bahagia sekali, Pak. Bahagia sekali, seperti manusia ya, Bu ya. Terkadang kalau anak manusia juga tidak menyambut kita, Pak. Mereka kan sibuk. Kalau anjing tetap kau kalau pulang pasti dia akan bahagia. Nah, iya. Ibu kalau sudah datang, dia kalau bisa dia cium, dia jilat ekornya itu. Ya, Bu ya, lebih Ya, dari manusia. Betul. Baik. ya. Terima kasih Bu Debi karena ini contoh yang Sama-sama, pertama. Bapak. Mungkin saya butuh contoh yang kedua. Mungkin yang di rumah doa kali ya. Yang di rumah doa segala bangsa ada yang pelihara anjing di rumah. Boleh kasih satu saya mic dengan siapa pun boleh. Boleh. Maju deh, maju. Mungkin boleh maju, boleh Ke maju depan supaya sampai kedengaran. ada. Ada, Oh, ya, tidak ya. ada. Sini. Ada. Oke, Kasih. yuk, yuk lari ke depan supaya bisa pegang mic, Ya, supaya ya. bisa saya interaksi ya. Ya, sudah ada nih. Iya, silakan Ibu. Ya, siapa ini? Ibu siapa? Catherine, Nggak lihat. Kurang kedengaran Bu Eli suaranya. Mak, mak itu nggak kedengaran. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang kedengaran. Shalom, perkenalkan nama saya Naila. Saya baru mengikuti. Hai Naila, Hai Pak Pendeta. Ya. silakan. Naila, di rumah ada berapa ekor anjing? Ada 3. Tiga. Di rumah yang tinggal siapa saja? Banyak orang rumah, ada kakak pertama sampai saya yang terakhir. Berapa orang? 6 orang. Kalau tambah Enam mama, orang. Ada papa mama? bapak ada kerja di luar kota, tapi kalau mama sama-sama di rumah. Oke. Pertanyaan saya sama Naila. Kalau kamu nanti pulang dari rumah doa atau dari ibadah ini, semalam hadir, kemarin hadir di hari pertama, Hadir. malam malam pulangkah ke rumah, Tidak nginap di Wisma Rumah Doa di. nginap di Wisma. Oke. Kalau Naila pulang dari satu ibadah, mungkin ibadah hari Minggu begitu, atau dari mana saja, yang menyambut Naila siapa sih yang tahu Naila pulang? Kakak yang pertama, kedua, ketiga, enam, Tidak ada, atau tidak ada ibu? saudara. Tapi nanti kalau Oh saya tidak. sampai depan gerbang rumah, itu anjing sudah lihat mobil, itu sudah kejar-kejar mobil begitu. Jadi yang satu Kok duluan anjing. Betul pertanyaan sekali. saya, pertanyaan saya Naila, kenapa anjing itu tahu kamu tuannya? Karena saya yang memelihara dia seperti Tuhan, Tuhan juga memelihara kita. Jadi apa sama seperti ya, Iya. karena anjing tahu saya yang memelihara dia, dari dia mengenal dari wajah maupun dari sikap saya yang memelihara dia. Bau badan. Iya, bau badan siapa Dari ya? baunya kita, dia tahu sekali. Aroma. Iya, baik Bu. Tapi kan kalau kita bilang aroma sepertinya ada berapa meter begitu ya, dia udah Dia tahu sudah gitu ya. tanda, Satu, Kak. Ya. ya, ya begitu ya. Baik, Naila, apa sih yang dilakukan anjing ketika kamu pulang? Udah turun dari mobil, kamu buka gerbang. Dia datang kejar jilat-jilat terus kayak merengek-merengek gitu, pengen digendong begitu anjingnya. Oke, Cium-cium. pertanyaan saya, misalnya kamu sebentar saja, tapi tiba-tiba kamu mau kembali lagi keluar, hanya 5 menit, mungkin beli makanan sebentar, balik lagi, kembali lagi ke rumah. Yang nyambut kamu anjing itu ekspresinya sama nggak seperti kamu datang tadi mungkin 2 jam keluar yang pertama. Ini hanya 5 menit, kamu datang lagi. Ekspresinya sama atau tidak? Anjingnya yang temani saya pergi beli, baru nanti pulang sama-sama. Oh iya. Hmm. Pertanyaan saya Naila, itu mungkin udah lama kamu pelihara, kamu berkata saya pelihara dia udah lama. Adakah anjing merasa bosan kepada kita, tuannya? Tidak, Tidak. Setiap kita kali pulang, kalau dia tidak ikut ya sama Naila ya,
Seperti hari ini kan nggak ikut kan anjingnya ya. Iya, Itu anjingnya ekspresinya sama nggak menyambut kita? sama. Sangat rindu ya. Iya, sangat. Kalau tidak tahu, kurang tahu juga. Iya, dan 5 menit anjing itu rindu bukan juga. berharap dan dia bukan berharap kamu bawa oleh-oleh. Betul tidak? Iya, betul. Ketika kamu pergi, anjing itu kejar kamu nggak? Kejar sampai kadang masuk ke rumah, baru dipukul pakai sapu jadi keluar. Nah, waktu kamu pukul dengan sapu, anjing itu nggak pernah merajuk, nggak pernah marah, betul? Tidak pernah. Paling dia mau masuk lagi Oke, tadi gendong. iya, baik. Terima kasih tepuk tangan buat Naila. Ya, terima Terima kasih. kasih Naila. Nah, baik, Bapak Ibu, kenapa saya kasih istilah ini? Alkitab berkata penyembahan itu diistilahkan Tuhan itu proskuneo, anjing yang mencium, seekor anjing mencium menjilat tangan tuannya. Sama kayak Ibu Debbie, Naila, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain punya peliharaan anjing. Uh, ada yang kita lihat Bapak Ibu, satu hal, anjing itu nggak pernah bosan sama kita. Dan lebih dari itu, ketika kita pulang, ekspresinya itu tetap sama, nggak pernah berubah. Seharusnya waktu kita menyembah Tuhan, ya, mungkin Bapak Ibu satu harian semalam sudah sepanjang hari memuji menyembah Tuhan. Hari ini seperti itu. Harusnya orang yang mencintai Tuhan, sama seperti anjing tadi, mohon maaf, dia itu ekspresinya rindunya semakin rindu gitu loh. Tetap sama, nggak ada berubah, nggak ada bosan. Terkadang kita begitu. Karena ada masalah waktu kita menyembah, kita nggak fokus sama Tuhan. Ya, waktu kita menyembah yang Tuhan mau, kita itu seperti ekspresi anjing, mohon maaf, kita itu menjilat tuannya, artinya mencium tuannya, nggak peduli gitu loh. Naila bilang tadi, kadang anjing itu ngejar kita sampai ke dalam, sampai kita pukul, itu dia pergi sebentar tapi datang lagi. Kita berapa banyak apa ya? Kalau di sini merajuk apa ya? Kalau merajuk apa sama nggak ya? Kadang kita ada masalah yang kita salahkan Tuhan, yang ianya kita jadi murtad gitu. Ada orang hanya karena masalah yang disalahkan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Seorang penyembah. Nah, ini yang pertama, perskuneo. Yang kedua, latriwo, melayani Allah, segala bentuk sikap dan tindakan yang memuliakan Tuhan. Melayani Allah, saya mau berkata begini Bapak Ibu, melayani Allah bukan hanya ada di gereja, ya. Di dalam gereja kita semuanya baik, kita kelihatan semuanya kayaknya penuh Roh Kudus, semuanya kayak malaikat. Tetapi yang Tuhan mau, orang yang melayani Allah di luar gereja maupun di dalam gereja, kita tetap sama-sama melayani Tuhan, ya. Ekspresi kita atau sikap kita sama dengan ada di dalam gereja maupun di luar gereja. Tidak ada yang double standar. Jadi kalau memang Anda diminta Tuhan untuk hidup benar, bukan hidup baik ya. Kalau hidup baik itu belum tentu benar. Kalau Anda sudah benar, pasti sudah baik. Itu yang saya percaya. Nah, kalau kita benar-benar ikut Tuhan, Bapak Ibu, waktu kita melayani Tuhan di mimbar, di dalam gereja, di luar gereja, kita juga sama. Memiliki hati yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya bicara tentang mimbar gereja, tetapi kita dengan sesama, dengan orang lain, kita bagaimana sikap kita melayani. Selanjutnya, yang ketiga, syabak. Kemarin sudah ada saya singgung juga di dalam pujian. Syabak itu bersujud, tersungkur untuk menghormati, merendahkan diri, berlutut dengan kepala menyentuh ke tanah. Nah, hari ini dan kemarin juga saya lihat di rumah dua segala bangsa ada yang duduk di bawah, ada yang duduk di kursi. Memang saya sangat 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 rindu waktu saya di menara doa juga karena memang itu jarang kursi. Enak sekali kalau kita duduk di bawah. Ekspresinya bebas. Kita mau sujud, kita mau berlutut, itu kita bebas. Nah, itu siapa? Nah, saya lanjutkan, penyembahan adalah sebuah tanggapan. Tolong perhatikan Bapak Ibu, berbeda dengan pujian yang bersifat tindakan, penyembahan merupakan sebuah tanggapan atau respon yang bersifat positif dan keluar dari hati yang tersentuh dan tergerak untuk memberikan suatu reaksi terhadap suatu tindakan.
Waktu kita menyembah Tuhan itu keluar dari hati, ya. Sehingga mungkin Bapak Ibu tiba-tiba angkat tangan, refleks gitu ya. Anda sujud, Anda berdiri, Anda berlutut, itu refleks dari hati. Jadi satu hal yang saya ingatkan bahwa di dalam penyembahan Tuhan melihat hati, sikap hati kita. Nah, ada orang berkata begini, jangan lihat luarnya, tapi lihat dalamnya. Bukankah apa yang kelihatan dari luar itu ekspresi dari dalam? Coba kita sepakati bersama-sama. Apa yang terluar dari luar, itu keluar dari dalam. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi oleh sebab itu, kalau Anda penuh kasih di dalam, yang pastinya di luar juga penuh kasih. Nggak mungkin Anda penuh kasih, tapi Anda kasar. Nah ini dia. Orang yang menyembah Tuhan harus menjadi sama dengan apa yang disembah. Tolong pegang apa yang saya kasih ini Bapak Ibu. Seorang penyembah menyembah Bapa di dalam murni dan kebenaran, dia akan menjadi sama seperti apa yang disembah. Sekali lagi ya Bapak Ibu, orang yang menyembah Tuhan akan menjadi sama seperti apa yang disembah. Kalau kita menyembah Tuhan yang tidak pelit, ini dia. Harusnya anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan tidak pelit. Setuju nggak? Kalau Tuhan itu nggak suka gosip, harusnya anak-anak Tuhan yang suka menyembah Tuhan nggak suka gosip. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, harusnya kita yang anak-anak Tuhan yang suka menyembah Tuhan, semua sifat Tuhan ada pada kita. Karena seperti tadi yang saya katakan, kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih, kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Penyembahan melibatkan ketaatan dan penundukan diri. Nah, yang pertama itu taat kepada otoritas Allah. Kemuliaan Allah akan nampak tingkah laku sehari-hari sebagai pengikut Kristus yang menaati firman Tuhan. Nah, penyembahan itu gaya hidup. Ini perhatikan Bapak Ibu, nanti supaya jangan bingung. Bicara tentang penyembahan, yang pertama saya akan nanti singgung di sesi berikutnya bagaimana seorang worship leader, pemimpin pujian dan penyembahan. Jadi untuk bicara tentang penyembahan, yang kedua, seorang penyembah harus memiliki gaya hidup Kristus. Kalau kita seorang penyembah ya, misalnya begini, kita nggak bisa hidup sebagai penyembah hanya di hari Minggu sebagai pemimpin pujian. Harusnya Senin sampai Sabtu itu adalah hidup kita seorang penyembah yang akan kita tuangkan di hari Minggu. Jadi sekali lagi saya mau berkata Bapak Ibu, saya kok mengajar training untuk worship leader, para teman-teman, rekan-rekan pelayanan. Saya katakan begini, apa yang keluar hari Minggu dalam pelayanan, itu adalah apa yang Anda kerjakan Senin sampai Sabtu. Nggak bisa kita Minggu kudus, Senin sampai Sabtu nggak kudus. Nih, tolong diperhatikan. Ya, jadi penyembahan itu adalah gaya hidup. Itu taat kepada otoritas Allah. Yang kedua, tunduk kepada pimpinan atau gembala. Nih banyak orang, ya, terutama saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Lucifer kenapa dibuang dari surga? Kenapa dia dijatuhkan dari surga? Satu, sombong. Dia mau menjadi sama serupa dengan Allah. Banyak sekali pemuji penyembah itu nggak tunduk, terutama kalau dilihatnya pimpinannya, pimpinan saya ini kayaknya nggak dan sebagainya. Saya nggak mau kasih tahu apa itu, saya nggak mau tunjukkan itu apa, tapi seorang penyembah harus tunduk kepada pimpinan atau gembala di mana Anda Tuhan tempatkan. Maaf ya, ini lebih kasar. Se, apa ya saya bilang ya bahasanya supaya lebih ringan. Mungkin menurut Anda pimpinan Anda itu nggak cocok, Pak, Bu. Saya pernah mengalami pimpinan yang seperti itu. Dulu ya. Saya tetap taat karena saya tahu sama kayak kita kepada bangsa dan negara. Pimpinan sekarang, kemarin ada pemilihan, saya dengar, Pak, Bu, pemimpin yang ditunjuk di atas kita adalah izinnya Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berdoa untuk pimpinan kita, siapapun dia. Even sekalipun mungkin Anda nggak setuju, harusnya nggak dia jadi pemimpin. Pak, Bu, pemimpin itu Tuhan yang angkat. Oleh sebab itu kita harus tunduk, harus taat, terutama kepada gembala.
Gembala berjaga-jaga atas jiwa kita, ya. Selanjutnya, penyembahan itu melibatkan hati kita yang mengasihi Allah. Yang pertama bicara tentang kasih, itu kasih agape. Kasih agape itu bicara tentang kasih yang tanpa pamrih, kasih tanpa syarat, ya. Itulah kasih agape. Anda memberi bukan berharap imbalan. Waktu kita menyembah Tuhan, kasih kita ada di situ. Jadi waktu kita menyembah Tuhan bukan berharap berkat Tuhan. Ini tolong perhatikan. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita menyembah, mengekspresikan kasih kita, bukan berharap Tuhan memberkati kita. Percayalah, ketika kita menyenangkan Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, percayalah Bapak Ibu, doa Anda Tuhan akan jawab. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, memiliki kasih yang tanpa tapi atau kalau. Coba lihat diperhatikan PowerPoint saya. Contohnya seperti ini. Saya mengasihi tapi kalau dia mengasihi saya, itu saya buat titik-titik. Contohnya ya supaya lebih mengerti. Yang kedua, saya mengasihi kalau Allah. Nah ini, kalau Allah memberkati saya, kalau Allah, nah ini dan sebagainya. Yang ketiga kita lihat di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi tetapi kehendak Bapa. Itu kata Tuhan Yesus waktu sebelum dia naik ke atas kayu salib. Artinya apa? Kasih itu menyerahkan total seluruh kehidupannya, gitu ya. Jadi biarlah kehendakmu Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, milikilah kasih yang ini, kasih agape, memiliki kasih yang tanpa ini. Jangan ada embel-embel di belakang. Apa ya bahasa embel-embel? Jangan ada yang seperti kita berharap sesuatu. Jadi natural, ya natural bahwa kita Pamrih. menyembah Tuhan itu karena kita mengasihi Allah. Amin. Selanjutnya, kalau kemarin ada cara memuji Tuhan, saya cepat saja karena nanti ada tanya jawab. Kalau kemarin kita ada cara memuji Tuhan, sekarang ada cara menyembah Tuhan. Yang pertama, penyembahan kepada Bapa. Tadi sudah dibaca Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Syaratnya penyembahan kepada Bapa, kita harus memiliki hubungan anak kepada Bapa. Saya mau bertanya Bapak Ibu, harusnya hubungan anak Bapak itu kan nggak ada yang terputus ya. Betul ya? Nah, yang Tuhan mau, syarat penyembahan kita kepada Bapa itu seperti hubungan anak kepada Bapa. Kalau kemarin di malam ada sesi pemusik berkata kita adalah orang yang paling kaya. Karena apa? Apa yang kita minta tinggal kita doakan sama Bapa. Bapa yang akan beri. Nah, coba kita buka Yohanes 1 ayat 12. Boleh satu orang membaca. Satu orang lagi siapkan Roma 8 ayat 14 sampai 15. Satu orang membaca Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 14 sampai 15. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh sebab itu, kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ya Bapak. Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak kita punya harta, ahli warisnya siapa? Anak, betul ya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Bapa, pencipta langit dan bumi. Apa yang diminta anak pasti Bapak akan berikan. Bapak Ibu di Amen. sini ada yang sudah menjadi bapak, menjadi ibu. Kalau anak kita minta, bagaimanapun kita kalau bisa sekuat tenaga mengupayakan ya untuk apa yang dia minta kita beri. Itulah harus ada hubungan. Yang kedua, menyembah di dalam roh. Manusia itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama itu roh adalah bagian yang paling dalam dari diri manusia. Di dalam roh adalah tempat kita berhubungan atau berbicara dengan Tuhan. Namun pada dasarnya roh manusia keadaan mati karena adanya dosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Bapak Ibu,
Allah atau Tuhan yang kita sembah, roh adanya. Saya nggak mau terlalu dalam bicara tentang roh, tetapi ingat, yang kita sembah itu roh adanya. Tuhan menghendaki kita menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Artinya yang Tuhan mau kita menyembah di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus yang seharusnya mengeluarkan apa? Buah Roh Kudus, ya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kenapa ada satu gereja ada menyembah dalam bahasa roh? Itu juga Bapak Ibu baik. Karena apa? Saya nggak mau untuk singgung itu terlalu dalam. Kami untuk gereja kami ya, untuk gereja kami ini salah satu syarat untuk pemimpin pujian harus dipenuhi Roh Kudus. Tanda awal orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Jadi kita tidak bisa paksa semua orang. Tetapi ingat Bapak Ibu, Roh Kudus Tuhan berikan kepada setiap kita. Semua orang, ini perhatikan, semua orang. Nah ya, jadi yang kita sembah itu adanya roh. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengasihi Allah dan menyembah Dia, sedangkan kita terpisah dari Dia? Apa yang memisahkan kita dari Allah? Yaitu dosa. Ya, Bisa. iya. Baik, darah anak domba dari pihak Allah diserahkan anaknya Yesus Kristus. Dari pihak manusia, kunci untuk memulihkan hubungan dengan Allah terletak pada unsur kemauan. Ini kepada kita. Tuhan itu memberikan kepada kita kehendak bebas. Tuhan nggak pernah memaksa. Tapi ingat Bapak Ibu, perbedaan Tuhan kita dengan Tuhan dengan agama lain hanya satu. Tuhan mencari, Tuhan yang datang kepada setiap kita, Tuhan yang dahulu mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu berbanggalah, bersukacitalah memiliki Bapa yang luar biasa itu. Dia yang dahulu mengasihi kita. Dia yang dulu mencari setiap kita. Pertanyaannya, apakah kita mau menyambut apa yang Tuhan telah berikan? Ya. Nah, saya akan membahas menyembah di dalam roh. Yang pertama, jiwa mencakup itu yang pertama kemauan. Manusia sudah berdosa, ia menjadi budak dosa. Kehendaknya tertutup terhadap kehendak Allah. Namun dengan adanya Yesus naik ke atas kayu salib, hal yang tertutup semuanya telah terbuka. Semua karena apa? Sudah ada pengampunan dosa oleh darah anak domba. Tidak ada yang lain. Kalau sekarang ini banyak aliran-aliran yang berkata dosa itu bisa disucikan dengan yang lain. Itu hati-hati dengan pengajaran yang lain ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang bisa menyucikan dosa kita selain hanya satu, darah anak domba Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Jiwa mencakup yang kedua, akal, budi. Semoga yang semalam hadir yang bertanya tentang masalah suara hati, hadir hari ini supaya dilihat ya. Nah, jiwa itu mencakup akal, budi, pikiran yang sudah terpolusi dosa. Jiwa itu mencakup perasaan. Perasaannya sudah terpolusi juga dengan dosa. Ini perhatikan ya. Yang ketiga, itu tubuh. Tubuh bagian paling luar dari diri manusia dan berfungsi terutama melalui panca indera. Nah, saya mau melanjutkan menyembah di dalam kebenaran. Tadi menyembah di dalam roh. Yang kedua, menyembah di dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, adakah Bapak Ibu yang boleh menggambarkan apa sih dari apa yang kita lihat ini? Mungkin yang di zoom dulu ya, satu orang. Apa yang bisa Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Nggak usah terlalu sulit. Siang-siang langsung berpikir ya, nggak apa-apa ya, karena masih fresh di pikiran kita. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di Zoom, boleh membuka mute-nya. Apa yang Bapak Ibu lihat? Eh, Baik, yang pertama di Ibu sini ada Aksa ya. firman Tuhan. Ya. Yang Ya baik pertama Bu. di sini dalam gambar ada Mm-mm. Alkitab atau firman Tuhan. Kemudian Iya. gambar berikut di sini ada orang memuji, menyembah Allah
dengan bermain musik, Mm-mm. kemudian ada ya mengangkat tangan menyembah kepada Allah. Mm-mm. Hanya itu ya, Bu? Eh, Baik, gambar yang kedua itu ada apa ya, bersukacita atau dengan gerakan ya, gerakan sepertinya penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Lalu gambar Mhm. yang ketiga di bagian atas Mhm. itu lagi ada berdiskusi. Mm-mm. Ah, Oke, terima kasih Ibu Aksa. iya. Baik, Bapak Ibu, arti gambarnya itu yang pertama ini, ya. Ini menyembah di dalam kebenaran. Ingat ya, di awal tadi, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu bicara tentang firman, nggak ada yang lain. Kebenaran Iya. itu sumbernya hanya satu, dari firman Tuhan. Segala sesuatu harus diuji dengan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah membaca firman setiap hari? Waktu kita Membaca, ini nggak usah malu ya, ini sama-sama. membaca. Kadang kita kalau sudah bangun tidur, yang kita cari apa? Alkitab kah atau handphone? Mari kita mengakui dosa bersama-sama. Pak Ibu, kalau kita memang menjadi seorang penyembah di dalam roh dan kebenaran, hiduplah di dalam kebenaran. Tadi saya berkata, orang baik belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti melakukan kebaikan. Ya, boleh ngomong kanan kirinya yang di rumah doa segala bangsa. Orang baik belum tentu benar, orang benar sudah tentu berbuat baik. Ayo, yang di rumah doa segala bangsa, Papua. Amin. Kalau begitu kita Amin. sama-sama mengejar bukan hanya kebaikan, tetapi kebenaran. Yang setuju Benar. katakan amin. Amin. Selanjutnya, ini bicara tentang hubungan. Nah, yang di bawah ya, gambar itu antara anak dengan ibu. Hubungan yang di tengah itu gambarnya, itu fellowship. Satu dengan yang lainnya. Kita ini membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita menjadi apa ya? Menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Nah, di situ ada fellowship juga. Itu mungkin contoh di kantor, itu di pekerjaan Anda, di mana? Di ladang. Itu juga boleh kita sebagai penyembah. Nah, ini ada tangan, itu artinya kesatuan, unity. Kita harus bisa menerima satu dengan yang lainnya. Mau dia kulit hitam, mau dia kulit putih, mau dia kulit sawo matang, dia suku dari mana, dia dia asal dari mana, hendaknya kita harus saling mengasihi, ya. Saling mengasihi. Nih, perhatikan Bapak Ibu. Sebaliknya, jangan lakukan ini. Seorang penyembah di dalam roh dan kebenaran, nih, perhatikan. Mungkin kita nggak bisa lihat secara fisik yang ini, tapi ini terkadang ada di dalam. Terutama lihat yang di tengah Bapak Ibu. Ada banyak orang naik ke atas, menginjak kepala orang dulu. Memang tidak secara fisik, tetapi dengan perbuatan, tingkah, dia lakukan seperti ini. Orang yang menyembah di dalam kebenaran tidak pernah melakukan ini. Terutama lihat itu Bapak yang pegang kepala dua, stres. Saya kemarin berkata kepada Bapak Ibu, menyembah Tuhan itu bahagia. Nanti di terakhir saya mau berkata itu. Menyembah itu bahagia. Orang yang menyembah Tuhan tidak mengandalkan itu otot, itu lihat ototnya. Tidak mengandalkan kekuatan, karena kita terbatas. Orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, dia melakukan firman, melakukan kebenaran, percayalah, nggak akan stres. Karena kita hanya sementara di dunia. Tujuan Ya, kita surga. Saya ibaratkan begini Bapak Ibu, kita di dunia ini merantau, setuju nggak? Kita merantau setuju. deh. Tujuan utama kita adalah surga. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kalau kita merantau, lakukanlah yang baik, lakukanlah yang benar. Karena kita singkat ada di dunia ini. Ya.
Menyembah Allah dengan keterbukaan dan segenap hati, berfokus kepada kebenaran Allah dan fokus kepada Kristus. Menyembah dalam kebenaran berarti tidak menyembunyikan rahasia. Hidup kita ini harus sudah dilepaskan. Nah, pertanyaan saya kepada setiap kita, apakah kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa? Masih adakah di antara kita yang terikat? Ya, mungkin Anda, oh saya nggak terikat dengan judi, saya nggak terikat dengan narkoba, saya nggak terikat dengan, maaf ya, perzinahan. Tapi ingat Bapak Ibu, perzinahan itu bukan karena kita lakukan. Perzinahan itu sudah ada di pikiran, dan kita sudah berpikir yang lain, itu sudah zina, sudah dosa. Mungkin kita masih berkata, saya nggak lakukan itu, tetapi kita ada iri hati, ada kesombongan. Nah itu yang harus kita lepaskan. Ya, menyembah, seorang penyembah itu harus membebaskan diri dari segala-segala yang tidak baik. Jadi orang yang menyembah itu harus yang pertama itu Tuhan mau kita itu yang pertama bertobat. Ya, Tuhan mau kita bertobat. Setiap hari bertobat, ya, setiap hari, setiap saat kita bertobat. Karena apa? Kita masuk di dalam daging. Ya, hanya bedanya dengan orang dunia ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, waktu kita jatuh, Roh Kudus ingatkan kita, kamu salah, kamu jatuh. Kita kembali. Firman Tuhan berkata, orang benar 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Tapi 1 kali orang fasik sekali jatuh, tidak akan pernah bangkit. Saya percaya Anda dan saya ini adalah orang-orang yang dibenarkan, kita orang benar. Yang setuju katakan amin. Amin. Menyembah dalam kebenaran, ini dia coachnya. Kita bahagia. Nah, coba kasih senyum dulu kanan kirinya. Orang bahagia itu kan kelihatan dari wajah. Kasih senyum. Ya, ada ekspresi yang berbahagia. Demikian untuk penyembahan. Sebelum masuk di dalam diskusi, mungkin ada tanya jawab. Mohon izin kepada Ibu Eli, saya akan tambahkan satu lagi. Kemarin ada pertanyaan dari seorang Bapak hamba Tuhan yang bertanya, apa perbedaan pujian dan penyembahan? Saya kasih ya. Mungkin hadir nggak Ibu Eli? Beliau? Maaf, udah Ya, penuh. ada Pak. Hadir. Hadir ya, puji Tuhan. Shalom Bapak, ini dia. Kalau pujian, lagu cepat misalnya, itu dengan alasan tertentu, orang bersuka cita. Contoh ya, kalau kita lagi bahagia, maaf. Kalau kita jatuh cinta, biasanya orang nyanyi-nyanyi dangdut yang bisa nari-nari, ya kan? Kalau penyembahan, perbedaannya tanpa alasan. Karena tidak ada alasan untuk tidak menyembahnya. Karena ingat kemarin, itu perintah Tuhan. Ya. Pujian, yang kedua, itu kita berbicara tentang pengagungan Tuhan karena perbuatannya Tuhan, keperkasaannya Tuhan, dan kebesarannya, dan sebagainya. Kalau penyembahan, kita menyembah Tuhan karena pribadinya. Ini ya, pribadinya itu adalah orang yang penuh kasih. Kalau kita jatuh, Tuhan katakan, ayo bangkit anakku. Tuhan kan hanya berkata begini, kalau kamu berdosa, datanglah kepadaku, minta ampun, dan jangan berbuat dosa lagi. Hanya yang pertama, kuncinya, kita mengakui dosa kita. Kebanyakan kita punya banyak alasan, ya kan? Yang Tuhan mau, kita mengakui dosa kita. Yang ketiga, perbedaan dan pujian dan penyembahan, mengalami kasih dan kuasa Allah di pujian, kalau di penyembahan, mengalami kasih Bapa, kasihnya lebih dalam, ya, lebih intim, begitu. Yang keempat, kalau di dalam pujian, di lagu cepat itu mempersembahkan syukur dan pujian. Kalau di penyembahan mempersembahkan hidup, walaupun sebenarnya, waktu kita memuji Tuhan, kita nggak mempersembahkan hidup, kita persembahkan hidup. Kita mempersembahkan hidup di dalam penyembahan. Yang kelima, waktu di dalam pujian, kita dengan jiwa, dengan tubuh yang lebih dominan. Karena apa? Gerak, berdiri, dan sebagainya. Tapi kalau di dalam penyembahan, itu dengan jiwa dan roh. Jadi di dalam roh. Makanya kadang ada orang yang tiba-tiba menyembah Tuhan itu, ada yang menangis tiba-tiba, dia nggak seperti tidak sadar. Tiba-tiba dia menangis. Ada juga orang menyembah tiba-tiba tertawa, ada roh sukacita.
Jangan terlalu berpola ya Bapak Ibu. Kita pikir kalau orang menangis itu, aduh udah ketemu Tuhan, hadirat Tuhan. Kita nggak tahu, mungkin tadi dia lagi punya masalah besar. Ketemu Tuhan itu banyak. Waktu dulu saya di ibadah pemuda, pernah kami di satu waktu, satu malam ibadah pemuda. Saya nggak tahu itu ada apa waktu kami menyembah. Pertama sekali kami semua menangis, kami semuanya husuk menyembah Tuhan. Tapi tiba-tiba kami semua ada di Tuhan curahkan roh tertawa. Waktu penyembahan, kami tertawa. Kami tertawa. Banyak kesaksian waktu itu berkata begini. Karena waktu itu anak-anak muda, ada ribuan anak-anak muda. Mereka berkata, iya kami sedang punya masalah. Ingat Bapak Ibu, waktu kita ketemu Tuhan, masalah itu selesai. Kita dikasih sukacita, ada damai, ada sukacita. Yang seharusnya orang yang pulang beribadah, pulang siap menyembah, memuji Tuhan, itu harusnya berbeda waktu dia datang pertama. Karena apa? Karena kita sudah ketemu Tuhan. Yang keenam, pujian itu kehendak dan pikiran yang lebih dominan. Tapi kalau di dalam penyembahan, kehendak dan perasaan dominannya. Nah, hanya begini tipsnya ya. Nanti saya akan teruskan di sesi berikutnya karena saya akan mengajar tips untuk pemuji penyembah, seorang pemuji penyembah, seorang pendoa itu seperti apa sebenarnya. Uh, Kalau membawa pujian, yang pertama itu tolong siapkan dulu lagunya apa ya. Lagunya itu betul-betul pemimpin pujian. Bahkan kami kan dulu kan kami berdoa. Kami pendoa itu ya mereka harus siapkan lagu dan lagu itu harus dikuasain. Jangan karena oh ini lagunya lagi booming, lagi viral, kita bawa padahal kita belum 100% menghafal liriknya, tidak terlalu menguasai lagu itu tapi kita bawa. Nah, nanti yang di depan malu gitu, hancur gitu loh. Jangan dibiasakan bawa lagu itu setengah-setengah. Karena apa? Ingat, semalam saya ingatkan, standar. Kalau kepada Tuhan, sorry, kepada manusia kita beli yang baik, yang beli yang bagus, kenapa kepada Tuhan kita nggak beli yang bagus? Kalau bisa the best, gitu ya. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Orang yang membuat yang terbaik itu kita lihat dari mana? Persiapannya. Memilih lagu itu memang berdoa. Saya ini untuk mau melayani Tuhan berdoa. Contoh di minggu depan, ini kami ada tema yang baru, kami sedang bergumul, berdoa Tuhan, lagunya apa? Temanya sudah turun. Kami berdoa sama Tuhan. Jadi di dalam pujian itu kehendak dan pikiran, memang banyak jalan. Tapi di dalam penyembahan, kehendak dan perasaan. Artinya apa? Hati yang lebih dominan. Kalau di nomor 7, perbedaannya di pujian lebih ekspresif. Ya, kayak tadi kan. Tadi ada ibu yang memimpin pujian berkata, kalau yang mau berdiri silakan berdiri. Saya hanya kasih tahu gini, kasih standar aja. Kalau lagu cepat, ayo berdiri saja. Kalau memang ada seorang ibu yang nggak tahan berdiri, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus, ayo kita sama-sama berdiri, memuji Tuhan, bertepuk tangan. Jangan jemaat lebih girang, lebih ekspresif, sementara yang memimpin pujiannya nggak ekspresif, gitu ya. Harusnya dari pemimpin pujian yang harus ekspresif, yang akan membakar, ya. Jadi jemaatnya juga semangat, begitu ya. Nah, kalau di dalam penyembahan, itu biasanya lebih tenang. Nah, ini yang saya mau kasih tahu. Waktu penyembahan jangan setengah-setengah. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya begitu. Pak, Bu, waktu kita menyembah Tuhan, itu kan menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kasih. Contohnya, Tuhan, semalam kita sudah sama-sama menyembah, nanti malam juga kita akan sama-sama juga menyembah bersama. Kita lihat, di dalam penyembahan itu tenang, di dalam penyembahan itu tidak setengah-setengah. Kita harus 100% sepenuhnya full begitu menyembah Tuhan. Jadi jangan haleluya, terima kasih, yang penting ada. Hati-hati ya, penyembahan itu enggak sambil-sambilan. Ayo Bapak Ibu, Tuhan mau kita menyembah Tuhan betul-betul. Sama kayak proskuneo tadi, anjing tadi. Anjing nggak pernah menjilat tuannya setengah-setengah. Ekspresinya full. Ekspresinya full. Tidak setengah-setengah. Ya. Yang kedelapan, di dalam pujian ada aspek vertikal dan horizontal. Maksudnya pujian itu ada ditujukan kepada Tuhan,
dan kepada sesama. Kepada Tuhan sudah tahu, tapi kepada sesama seperti apa? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, bergandengan tangan. Ada ya? Nah, itu kepada sesama. Tapi kalau penyembahan hanya satu aspeknya. Tujuannya hanya satu, kepada Tuhan. Makanya dikatakan Tuhanlah pusat penyembahan kita. Ya. Yang kesembilan, oh ya, pokok pujian. Perhatikan, kenapa dikatakan pokok pujian? Pokok artinya bercabang-cabang. Pokok satu kepada Tuhan, bercabang-cabang artinya kepada sesama. Nah, penyembahan, bicara tentang vertikal itu, dialah pusat penyembahan. Nggak dibilang pokok penyembahan. Perhatikan ya, pusat penyembahan hanya Tuhan. Yang kesembilan, sorry. Yang kesembilan, perbedaan pujian dan penyembahan. Di pujian, berirama cepat, ada berirama lambat. Seperti tadi agak lambat ada. Tapi kalau di dalam penyembahan, selalu lagunya itu iramanya lambat, slow. Tidak pernah cepat. Ya, itu dia perbedaannya. Puji nama Tuhan. Sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, saya serahkan kepada Ibu Eli. Ya, terima kasih Pak Leonardus. Yang ingin saya tanyakan yang di bagian tips tadi, Bapak punya slide-nya tidak? Yang tipsnya nanti Bu di sesi berikutnya saya akan Oke. mengajar itu yang saya sebutkan, ada Bu, Ya, nanti ada. saya tanya mungkin siapa tahu tadi waktu penayangan dia tidak berfungsi sehingga tidak tampil. Padahal bagus sekali untuk dicatat dengan lengkap antara Iya. tips ini ya. Dan kemudian perbedaan antara pujian dan penyembahannya tadi. Oke Bu. Ya, di sesi berikut ada ya Pak ya? Oke, baik. Ada Bu, ada. Oke, Nanti baik. diingatkan lagi kalau seandainya nggak muncul ya Bu ya. Ya, itu nanti bisa diulang-ulang oleh kita semuanya. Iya, boleh Bu, boleh. Pelan-pelan diulang-ulang untuk lebih memahami perbedaan antara pujian dan penyembahan. Karena kebanyakan dari kita ini yang penting nyanyi gitu. Sudah memuji Tuhan, sudah angkat pujian, lagu, ya kan? Apakah itu nanti dikategorikan pujian atau kan penyembahan, itu nanti kita masih perlu mendalami lagi. Ya puji Tuhan, terima kasih. Baik, kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya dengan membuka ruang pertanyaan. Ya. Ibu Eli, dari saya Kak Ibu Eli. Ya, dari Zoom 1. Oke, yang pertama Pak Martinus, yang kedua Hasan, ketiga Bapak yang di sana, ya setelah Hasan. Yang keempat Devi, kita batasi 4 dulu ya, nanti setelah itu kita akan buka lagi. Silakan. Semangat ya. Silakan kepada yang pertama Pak Martinus, tolong mic ini diangkat suaranya supaya kedengaran. Oh ya, ke depan sini aja Pak Martinus ya. Ya itu, udah datang. Ini Bapaknya udah datang. Oke. Ke panggung. Oke. Kalau gitu Pak Martinus di sana, di panggung. Ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Nama saya Martinus. Saya tertarik sekali dengan penjelasan, tapi yang sedikit mengganggu pikiran saya adalah percakapan Tuhan Yesus dan perempuan Samaria di Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 24. Di ayat 20 itu perempuan Samaria berkata begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung itu, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 24, Tuhan Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini pernyataan tentang sesuatu yang bisa dilihat dan diraba, dan apa yang tidak bisa dilihat dan diraba. Tolong jelaskan itu. Terima kasih. Langsung atau kita pertanyaan berikutnya? Sorry Bapak Martinus, saya masih kurang paham pertanyaannya yang di mana Pak? Silakan. Ya, maksud saya tolong diulang boleh? Kalau percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu menunjukkan tempat.
Jadi perempuan Mhm. Samaria bilang ya kami menyembahnya di atas gunung sana. Itu pasti ada batu-batu Iya, yang disusun, ada korban yang dibakar, dan iya, disitulah tempat kami menyembah. Tapi dia bilang juga orang Yehuda, orang Yahudi menyembahnya di Bait Allah, di Yerusalem. iya, Di situ ada iya, rumah ibadah dan di situ ada juga tempat korban bakaran. iya, Apa yang bisa disentuh dan dilihat, itulah yang menjadi penyembahan. Jadi orang Samaria di atas gunung dan orang Yahudi yang adalah Yesus sendiri adalah orang Yahudi itu menyembahnya di Yerusalem. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya, kita tidak menyembah di tempat, tapi kami menyembah apa yang tidak kami apa yang kami tahu dan kami menyembahnya itu dalam apa roh. Nah, mungkin itu di penjelasan karena ada banyak orang yang punya pemahaman di gereja ini boleh mereka menyembah itu bagus sekali. Mereka mencari tempat, bukan menyembahnya dalam di mana saja. Seperti tadi Pak Pendeta katakan, hari Senin sampai Sabtu penyembahan kita, hidup kita harus sesuai dengan kebenaran, lalu diekspresikan pada waktu hari Minggu dalam ibadah. Ibadah hari Minggu adalah bentuk pujian penyembahan pada Tuhan yang kita ekspresikan selama kita menjalaninya satu minggu. Minta maaf yang saya tanyakan tadi, apa yang bisa dilihat dan disentuh dan apa yang tidak bisa dilihat tapi diakui. Terima kasih. Saya kembali ke waktu. Ya, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya di situ. Tolong dijelaskan tentang penyembahan di tempat yang bisa dilihat. Ini yang tadi maksud saya. Orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Di situ ada Bait Allah. Itu tempat satu-satunya harus lakukan penyembahan di sana. Sementara orang Samaria mereka bilang kita di gunung sini. Gunung dan rumah ibadah. Oh, Terima sebentar. kasih. Pak Leonya lagi mental, di Zoom-nya dia lagi tidak iya. Shalom Bapak Ibu, sorry mati lampu. Dari kemarin mati lampu ini saya di gereja sebenarnya mati lampu, udah pakai genset lagi. Bisa jadi kembali tadi ke saya ini? pertanyaannya. Oke. Iya, Berarti perlu iya Bu. diulang. Sudah cukup Pak Leo? Saya ulang. Iya, tolong diulang pertanyaannya Pak. Iya, Pak. Tolong dijelaskan ayat 20 dan 24. Di situ perempuan Samaria berkata, kami menyembah di atas gunung ini, tapi orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Lalu Tuhan menjawabnya pada ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang saya maksud adalah perempuan itu menunjukkan tempat dan pasti di tempat itu ada benda-benda yang dipakai untuk menyembahan. Yerusalem juga itu tempat di mana ada Bait Allah dan di dalamnya ada benda-benda yang dipakai untuk menyembah Tuhan. Sementara Yesus tidak menunjukkan tempat. Tolong jelaskan itu. Terima kasih. Bisa Pak? Sepertinya Pak Leo lagi gangguan. Ya, termute Pak Leo, termute, bisa dibuka mic-nya Pak Leo. Pak Leo mic-nya bisa Sudah dibuka. Pak. Oke. Ini ya. Sudah Bu, sudah. Iya, baik. Iya. Minta maaf jaringan kami di sini terputus bolak-balik ini. Iya, terima kasih Pak pertanyaannya, Bapak Martinus. Hanya memang begini, yang Tuhan kehendaki bukan bicara tempat, ya. Loh, sekarang pertanyaannya begini, ada kalau orang Yahudi dulu, terutama kalau di zaman-zaman di bangsa Israel, orang yang datang sujud menyembah Tuhan harus di satu tempat yang telah ditentukan, ya. Nah, sama seperti di tabernakel Musa, perhatikan, nggak semua orang bisa ketemu Tuhan. Nah, yang Tuhan mau di dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran, artinya apa? Dimanapun kita berada, kita itu seorang penyembah. Ya itu tadi, mau menyembah di dalam roh. Saya begini ya, saya kan DNA kami pujian penyembahan. Saya ini sambil jalan juga bisa bahasa roh di dalam hati.
Artinya saya tetap menyembah Tuhan dengan posisi bahwa walaupun saya jalan, saya beraktivitas. Artinya dimanapun, di segala tempat, Tuhan itu omnipresent. Tuhan bukan hanya hadir di baitnya yang suci. Di mana-mana Tuhan hadir, ya. Di mana-mana Tuhan hadir. Artinya Tuhan mau kita menyembah di segala tempat, terutama di baitnya Tuhan yang kudus. Nah, oleh sebab itu kalau seperti wanita yang kalau Samaria itu berkata begini, Bapak Martinus, bicara ada lagunya itu kan. Wanita yang iya, benar. Yang dilakukannya, lihat, Pak, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Nah, bicara tentang tempat yang Tuhan mau di hari-hari ini, kita kan bicara tentang pemulihan Pondok Daud. Yang Tuhan mau, Pak, di segala tempat kita menyembah Tuhan. Di segala tempat Tuhan hadir. Bukan harus di gunung ini, di gunung sana. Tapi kalau Tuhan unjuk kayak kemarin, kami datang menyembah Tuhan di Yerusalem, itu baik. Tetapi Bapak sekarang mungkin Tuhan ada kasih tunjuk ke satu daerah, di satu tempat. Itu baik, nggak ada masalah, Pak. Nah, kalau bicara tentang tempat, hanya permasalahannya begini. Ada banyak orang kalau nggak tempatnya yang, maaf ya, gedungnya yang begini, nggak bisa nyembah Tuhan. Kalau musiknya nggak lengkap, nggak bisa nyembah Tuhan. Ini hati-hati, hati-hati. Kalau dia main gitar, nggak ada hadirat Tuhan. Ini yang hati-hati, Pak. Ini hati-hati. Kalau nggak full band kayak semalam, kita menyembah Tuhan pakai full band yang saya buat. Itu baru datang hadirat Tuhan, baru itu ada hadirat Tuhan. Itu salah, itu tetap ada. Tapi waktu Anda main-main gitar saja, ada hadirat Tuhan gitu loh. Ada banyak orang yang salah. Waktu kita menyembah Tuhan itu harus alat musiknya harus 5 6, kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Baru hadirat Tuhan ada. Enggak. Tetapi dengan instrumen apapun kita bisa pakai untuk menyembah Tuhan dan Tuhan hadir. Loh, ingat enggak? Firman Tuhan berkata Tuhan hadir bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Waktu kita menyembah Tuhan, mau dimanapun, Anda mau pakai musik apapun, Anda mungkin hanya satu musik, Tuhan hadir. Tuhan, kita merasakan Tuhan hadir. Nah, ini bicara tentang hati. Demikian dia. Ya, puji Tuhan. Ya. Bisa terjawab ya Pak Martinus. Baik. Selanjutnya kepada pertanyaan yang kedua dan ketiga nanti bersamaan saja, maksudnya langsung nanti dijawab sekaligus untuk. Boleh, Bu. Ya, silakan pada Hasan di sini dan Bapak yang berikutnya boleh juga mendekat di sini saja supaya nanti waktunya lebih hemat waktunya. Ya, silakan Pak Hasan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya sangat bersyukur bisa mengikuti materi ini dan materi ini bisa menolong saya menjadi bekal bagi saya untuk dapat melayani Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati hambanya biar Amin. Dipakai terus oleh Tuhan. Amin. Di sini materi tentang penyembahan. Poin yang kedua dari istilah Yunani yang Bapak tadi kasih latreo. Iya. Referensi yang Bapak kasih di sini Roma pasal 12 ayat 1. Di sini saya ingin lebih tahu lagi lebih dalam. Tolong Bapak jelaskan ulang tentang melayani Tuhan, segala bentuk sikap dan tindakan yang memuliakan Tuhan. Demikian, tolong jelaskan lagi. Terima kasih. Oke, kalau nggak salah Bapak ini yang semalam yang bicara bertanya tentang ini ya Bu ya? Betul sekali, Pak Hasan ini worship leader. Oh, worship leader. Mendalami, puji Tuhan. Silakan Bapak untuk pertanyaannya langsung. Ya, terima kasih.
Saya pernah ikuti seminar tentang pujian dan penyembahan pada tahun 1983 oleh Bapak Insinyur Niko dengan Bapak Kristus Manusama. Iya. Kita dibilang bahwa kitab Mazmur itu sebenarnya kitab pujian dan penyembahan. Sayangnya tidak ada notnya. Nah, itu yang mungkin saya sampaikan. Terus kedua, dalam pujian penyembahan, kemarin pujian, Bapak katakan bahwa pujian itu bukan lagu, itu lagu yang cepat. Apakah itu sama dengan penyembahan? Bahwa penyembahan itu bukan lagu. Dan penyembahan itu, lagu itu hanya untuk mengantar kita untuk masuk dalam penyembahan. Jadi sikap hati kita kepada Tuhan itu kita sembah seperti yang sudah Bapak gambarkan tadi, seperti anjing yang sudah menjilat telapak tangan tuannya. Nah, itu yang saya tanyakan sampai di situ. Dan yang ketiga, dalam menyembah Tuhan, sekalipun itu tidak ada lagu yang kita menyanyikan, tapi itu suatu sikap hati yang dengan spontan naik dalam bentuk lagu-lagu atau syair. Sehingga itu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Sehingga yang saya katakan mungkin itu seperti bermazmur. Sehingga itu bermazmur dengan sikap merendahkan diri, terus kita mengagungkan Tuhan, tinggikan Tuhan bahwa kita merasa diri kita tidak ada apa-apa, seperti yang digambarkan anjing. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Yang pertanyaan terakhirnya itu Bu Eli berarti itu jawabannya ya? Gimana ya? Ya, mungkin ini ya, semacam sharing ya. Hanya pernyataan ya sharingnya aja. Ya baik. Baik. Ya baik. Mungkin lanjut dengan Ibu Debbie saja kalau begitu biar nanti sekalian ya. Ini berakhir bagian. Oh iya. Ya. Ibu Debbie yang ada di Zoom silakan. Ibu Debbie. Buka mute-nya Bu. Buka mute-nya Bu. Buka mic-nya Debbie. Ya, terima kasih. Sama terima kasih sama Ibu Eli dulu karena angkat kembali topik ini luar biasa sekali karena Ibu Eli melihat waktu setiap hari kami membahas tentang pujian itu dan betul Bapak saya sangat diberkati waktu seminar itu. Beda sekali ketika Bapak ambil alih dari yang pimpin pujian dan yang Bapak berdiri itu dan Bapak mulai menyanyi itu beda sekali. Dan saya setiap subuh ketika Ibu Eli pimpin ibadah, terima kasih karena terkadang tidak pakai tidak pakai organ tapi menyembah itu jujur saya orangnya terkadang mut-mutan kalau menyembah karena kalau saya terkadang bukan apa terkadang saya kalau tidak senang saya tidak ini Bapak. Tapi saya melihat di rumah doa, minta maaf, bukan saya meragukan yang lain, tidak. Tapi kalau Ibu Eli pimpin, itu betul-betul, saya terkadang bisa duduk sambil menangis loh. Saya merasakan, dan itu, dan akhirnya saya menyadari bahwa tidak perlu terlalu banyak variasi, sampai putar suara, putar lagu, segala macam. Iya betul, sederhana saja, tapi betul-betul kami merasakan hadirat Tuhan gitu loh. Maksudnya itu sesuatu yang dari hati dapat dirasakan dengan hati. Seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya Bapak, tadi Bapak ada singgung tentang bahasa roh. Minta maaf seperti kami orang Gidi dan Kemah Injil. Hilang Apakah suaranya kalau kami yang tidak menyembah dengan bahasa roh, apakah itu maksudnya kan tadi Bapak ada singgung tentang bahasa roh. Sedangkan kami gereja Kemah Injil dengan Gidi, maaf kami bukan seperti Pantekosta dan gereja-gereja lain, karismatik lain yang dengan bahasa roh dan lain sebagainya. Apakah itu kami tidak menyembah? Mohon maaf, ini kan tadi Bapak menyinggung itu, karena ini yang Bapak berbicara sekarang ada di kalangan Gidi dan
saya juga orang Kema Injil. Jadi saya berasa saya berhak bertanya ini supaya saudara-saudara kami yang ada di rumah doa maupun yang ada di Zoom mereka lebih paham bahwa bagaimana dengan bahasa roh seperti itu. Kalau saya orang teologi ya Bapak. Jadi saya tidak terlalu terganggu, tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain begitu. Dan yang kedua Bapak, pertanyaan saya ini pengalaman ya Bapak, saya paling tidak suka ketika ada yang jemaat yang dikasih pelayanan lalu tidak bisa datang untuk pimpin ibadah dengan dia bilang begini, hamba Tuhan kan harus siap sedia, mau tidak siap sedia dalam segala sesuatu. Jadi saya bilang jangan pakai firman Tuhan itu untuk katakan siap sedia. Kamu pikir hanya berdiri dan pimpin untuk pimpin pujian lalu bawa firman itu hal sepele untuk kamu. Saya bilang tidak seperti itu. Kita juga butuh persiapan membangun hubungan dengan Tuhan. Kita juga harus tahu lagu itu nyambung dengan kita atau pas dengan kita dan pas dengan. Jadi saya bilang, jadi menurut Bapak apakah ayat ini pantas tidak kalau kita menembak orang lain ketika kita minta pimpin pujian sudah harus siap. Itu menurut Bapak ayat ini. Nah, itu saja. Ya, saya kembalikan. Terima kasih Bu Eli, terima kasih Bapak Leo. Jadi ayat buat Manusia nembak memang, ya. iya, manusia suka nembak-nembak, Bu. Ya, ini waktunya, this the time. Ya, langsung Oke, dijawab Pak dengan iya, Bapak saya Leo. langsung jawab ya, Bu ya. Mungkin kalau ada yang belum sempat saya jawab, nanti kita akan sesi berikutnya ya, karena saya udah sempat janji jam, karena lihat waktu pukul 12, saya akan ada menguji mahasiswa lagi, ada ujian skripsi. Tapi tidak apa ya. Baik, saya yang pertama, arti dari latreuo, artinya begini, seluruh aspek kehidupan kita, dari ujung kaki sampai ujung rambut, kita harus menampilkan bahwa kita ini adalah seorang penyembah. Di awal tadi saya katakan bahwa kita akan menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Kalau Anda menjadi patung, menyembah patung, patung yang punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak bisa melihat, nah ini dia. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya telinga mendengar seruan doa kita, Tuhan yang punya mata melihat keadaan setiap kita, Tuhan yang punya hati mendengar apa keluhan kita, apa seruan kita, dan dia Tuhan yang penuh kasih. Ya, ini yang paling penting, kasihnya Bapa. Seharusnya kehidupan kita dari ujung kaki sampai ujung rambut ini menampilkan bahwa inilah Tuhan yang sebenarnya. Bukankah kita ini gambaran Kristus untuk dunia. Dunia saat ini tidak membutuhkan kata-kata. Dunia membutuhkan sikap, kelakuan kita. Oh iya, ini dia anak Tuhan. Oh iya, ini anak Tuhan. Tapi hati-hati Bapak Ibu, ada yang aliran sekarang itu bicara tentang dia nggak perlu kenal Tuhan Yesus, tapi dia baik, dia pasti masuk surga. Itu hati-hati. Tidak. Tetapi semua yang benar, kita yang harus tampilkan. Jadi artinya penyembah dari Latreu tadi, arti daripada ayat itu bicara tentang seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang ada pada kita, ini adalah gambaran Kristus bagi dunia, bagi orang lain. Itu dia. Jadi kalau kita sebagai worship leader, jangan kita tampil, wah ini orang hidup kudus ada karena di mimbar, karena di gereja, di rumah nggak kudus. Nah ini salah. Ya, itu yang yang Tuhan mau dari setiap kita. Itu yang bisa saya jawab di Latreuo. Pertanyaan berikutnya dari Bapak tadi apa ya Bu? Yang kedua, yang ketiga kayaknya hanya sharing. Yang kedua tadi Bu? Ya, Bapak. Pertanyaan. Yang tadi yang menurut Pak Leo sudah menjawab di bagian terakhir. Bahasa roh tadi Pak. Yang terakhir. Bukan. Ya, Bapak yang Di satu. Bapak iya, hanya tadi ada di tengah pertanyaan. Mazmur. Oh, saya tahu Bu, saya tahu. Apakah penyembahan itu sama dengan pujian? Apakah penyembahan itu tidak lagu? Iya, benar Pak. Penyembahan itu adalah mazmur yang keluar dari mulut kita yang tidak dikarang. Sekali lagi ya, yang tidak dikarang dari pikiran kita. Penyembahan itu adalah suara mazmur yang kita keluarkan karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kita waktu menyembah Tuhan, kita ketemu Tuhan, membayangkan Tuhan itu, wow, Tuhan Engkau baik. Walaupun aku harusnya menerima
akibat dosa, tapi karena Engkau Tuhan naik ke atas dosa. Begitu. Tiba-tiba kita ungkapkan, wah Tuhan, Engkau baik. Jadi seperti tadi yang saya katakan, yang tiba-tiba ada seorang pemimpin punya menyembah haleluya, terima kasih. Nah, itu nggak keluar dari hati. Itu hanya sekedar supaya mengerjakan tugas yang dilakukan. Nah, itu hati-hati. Hati-hati seorang pemimpin pujian. Sama kayak kita berdoa. Berdoa bukan hanya yang penting kita doakan apa topiknya. Tapi yang kedua begini, Pak, Bu. Kalau kita dikasih topik doa, maaf, doa makan. Doa makan, jangan doakan doa syafaat. Begitu, putus lagi nih. Sorry, putus. Bapak Ibu masih dengar saya? Ya, suara Ini masih putus. dapat, Pak. Suara dapat. Ya, dapat. Silakan, Ya, lanjut. ya. Jadi jangan kembali ke tadi, apa yang dibuat itu bukan dibuat-buat, baik penyembahan, baik doa, semua harus kita lakukan keluar dari hati. Jadi penyembahan itu bukan lagu, sama dengan pujian. Itu mazmur kita kepada Tuhan. Yang setuju, katakan amin. 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 Baik. Nah, yang Ibu Debi, aduh Ibu Debi, Bu, kalau kita pun nyanyi akapela tanpa musik, Tuhan hadir kok. Iya, itu buktinya. Jadi jangan kayak pertanyaan Bapak Martinus tadi yang pertama, benar. Jangan karena alat musik tidak ada, kita terhalang menyembah Tuhan. Terlalu kecil kehadiran Tuhan kita buat. Ya, kita punya alat suara. Suara kita bisa memuji menyembah Tuhan. Apakah kami menyembah walau tidak bahasa roh? Bu, sikap penyembahan itu kayak saya katakan bukan karena di dalam ibadah kita itu dikatakan menyembah. Waktu kita berbuat kebenaran itu seorang penyembah loh, Bu. Ingat loh. Jadi aktivitas yang ada di dalam gereja itu kan kita apa ya dikatakan ya protokol ibadah. Tapi kalau penyembah sesungguhnya, oke, di dalam penyembahan waktu kita pagi saat teduh kita menyembah Tuhan, it's okay, good. Tapi lebih dari itu yang Tuhan mau, seorang penyembah itu menampilkan bagaimana Bapa, yaitu tadi mengekspresikan kasih. Wah, ini betul-betul ini anak Tuhan ya. Dia penuh kasih. Tidak suka marah-marah begitu. Asal apa marah? Boleh marah nggak? Boleh. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Bicara tentang bahasa roh, nanti suatu waktu saya nanti ada diundang di Papua. Kita ini adalah satu pokok yaitu Tuhan Yesus. Gidi, gereja karismatik, jangan gara-gara dogma kita menjadi bercerai-berai. Kita ini satu kasih, satu Tuhan begitu ya. Nah, hanya memang Roh Kudus itu ada di dalam kita. Pertanyaannya begini, terkadang waktu kita menyembah Tuhan, pernah nggak Ibu Debi atau yang lain, ketika kita mau datang ibadah, ada aja yang telepon. Tadi nggak ada yang nelpon, kita baru duduk aja di kursi gereja. Ada aja WA. Tiba-tiba kita mau berdoa, pikiran kita, aduh tadi kompor tadi, itu banyak. Akhirnya mengganggu nih spirit kita. Karena pikiran kita akhirnya kita nggak connect, ya, nggak connect dengan roh Allah. Hanya saya katakan begini, Bu Debi, eh, dampak penyembahan kita kepada Tuhan hanya satu, bagaimana cara kita hidup. Bagaimana kita hidup. Waktu kita mengekspresikan di dalam ibadah penyembahan kita, ya saya pikir kalau ibu di gereja ini dogma seperti ini, silahkan. Saya nggak akan mau mengganggu itu. Saya nggak berkata Tuhan nggak hadir, siapa bilang? Ingat loh, Tuhan hadir di atas pujian penyembahan umatnya. Gitu ya. Nah, kalau kami, DNA kami pujian penyembahan, yang intinya bicara tentang Roh Kudus, ya ini intinya ibu orang teolog tahu. Tapi saya berkata, ibu adalah seorang penyembah. Bapak ibu semua yang ada di gereja, termasuk yang kemarin saya katakan saya melayani di gereja-gereja tradisi, mereka juga menyembah Tuhan waktu beribadah. Jadi jangan karena aktivitas itu berkata, ah kamu nggak masuk surga. Orang yang berbahasa roh itu yang
kursinya VIP di surga. Nggak ada seperti itu. Tetapi hiduplah di dalam roh dan hidup di dalam kebenaran. Tampilannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak orang maaf sekali. Jadi ini saya berkata begini, jangan kita di dalam gereja bahasa roh, keluar dari pintu gereja, kita nggak hidup di dalam roh. Itu sama saja. Tapi biarlah kita hidup di dalam roh, buah-buah yang keluar itu juga adalah buah Roh Kudus. Jadi Amin. jangan kita gara-gara bahasa roh kita pecah, ya, gara-gara dogma kita pecah. Kita tetap satu. Ibu menyembah Tuhan, memuji Tuhan di gereja yang di mana ibu ada, tetap ada Tuhan. Ibu seorang penyembah, seorang pemuji. Pertanyaan saya yang paling besar, kalau kita seorang pemuji penyembah Tuhan, harusnya kehidupan kita adalah menunjukkan bagaimana kita seorang pemuji penyembah Tuhan, yaitu tadi kita menjadi sama seperti Kristus. Demikian Ibu, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Jadi sudah terjawab ya, itu jelas jawabannya. Mantap. Terima kasih Bapak. Puji Tuhan ya. Berarti semua kita menyembah dan semuanya sah di mata Tuhan. Puji Tuhan. Tinggal lagi bagaimana tadi kalau mau lebih mendalami tentang hidup rohnya itu tidak saat waktu menyembah saja, tapi kehidupan sehari-harinya itu menunjukkan bahwa dia menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, berarti ini waktu habis ya Pak, tidak lagi dibuka kepada bagian berikutnya, sudah ya. Baik, ini juga memang karena tepat jam 12, jadi nanti di sesi yang berikut seperti tadi sudah disampaikan lewat materi, dalam materi, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan juga dengan tepat waktu. Jadi nanti kita juga peserta, semua pendoa juga, jangan nanti susul-menyusul baru datang. Udah 30 menit, hampir firman, baru penuh. Jangan juga ya, tapi sama-sama kita di sini juga kita pelayan. Ya kita pelayan, kadang memang teman-teman suka lihat saya ya, tapi saya juga pikir ini udah jam 10 mulai ya, tapi memang harus dikode rupanya. Kalau nggak dikode dia tunggu, padahal tadi jam 10 harusnya sudah siap semuanya, sudah mau mulai. Mereka tinggal duduk, kenapa duduk? Ini jam, ya udah lewat. Ya jadi nanti semua pelayan juga kalau jam 10 mulai. Ya menghargai waktu itu adalah salah satu juga penyembahan. Ya, datang tepat waktu atau lebih awal itu pun penyembahan. Ya, karena dengan datang berlambat-lambat berarti kurang niat, kurang minat. Ya, nampak dari cara kita terlambat datangnya, nampaknya kita kurang semangat. Ya. Satu lagi boleh Bu? Ya. Satu lagi boleh Bu? Satu lagi aja. untuk menutup ya. Bukan satu lagu Bu, maksud saya saya mau berkata begini. Iya. Penyembahan kita itu terbukti dari rasa hormat kita sama Tuhan Bu. Semua. Mau salah waktu, masalah persiapan, maaf ya, orang yang di depan itu harus mempersiapkan diri paling sedikit. Nanti itu saya akan bahas di sesi berikutnya. Contoh kita bagaimana cara berpakaian, cara bersikap. Satu intinya rasa hormat kita sama Tuhan. Itu aja Bu, thank you. Ya, terima kasih Pak Leo. Ya, sangat diberkati ya. Puji Tuhan, baik ini karena waktu juga tadi sudah kami kode-kode sama Ibu Ice sebagai WL hari ini. Setelah selesai firman, nanti kita langsung tutup. Baik, kita akan langsung tutup saja. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Ishak Bahabol untuk membawa kita dalam doa penutup. Kami persilakan Bapak Ishak Bahabol. Di sini Pak, di depan saja, tolong mic. Mendoakan ya di sebelah supaya dapat kameranya. Oh ini aja ya. Oke. Mic-nya ada di situ menyala Pak, silakan. Mendoakan firman Tuhan dan hambanya dipakai Tuhan lebih lagi dan kita semua tentunya yang mendengarkan materi ini agar semuanya ditolong Tuhan mendapatkan pengertian, pemahaman. Silakan Pak, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita berdoa dan mengucap syukur untuk materi yang hari ini kita terima.
Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan puji, agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu senantiasa bertata dalam kehidupan kami, yang selalu memberikan kekuatan kepada kami, yang selalu mengajar kami dalam kebenaran, sehingga kehidupan kami selalu diberkati Tuhan, dan kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dari hari pertama dan hari ini hari kedua di sesi kedua. Kami dilengkapi dengan firman, dengan materi yang luar biasa yang mengandung kebenaran demi kebenaran, rahasia demi rahasia Allah, yang Engkau berfirman berbicara kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Leo, yang hari ini, kemarin maupun hari ini sudah sampaikan kepada kami. Kami bersyukur, berterima kasih karena kami dilengkapi dengan firman Tuhan. Bapa, Engkau terus ajar kami selalu sehingga hidup kami semakin hari semakin berarti, semakin hari semakin kami terus menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam keluarga, dimanapun hamba-Mu melayani. Kami percaya hamba-Mu terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana hari ini kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dalam materi ini kami diberi kekuatan dan memberikan suatu harapan kepada kami bahwa kami terus maju ketika kami dipercayakan oleh Tuhan dalam melayani Tuhan baik di gereja, di persekutuan, di mana saja, bahwa hidup kami ini terus menjadi berkat dan membawa semua orang dalam kebenaran, menyembah dan memuliakan Tuhan, sehingga semua orang yang mendengar, mereka akan merasakan hadirat Tuhan melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk materi hari ini. Dan kami juga bersyukur waktu ini Tuhan sudah sediakan bagi kami, dan akhirnya setelah sesi ini kami akan istirahat. Kami percaya biarlah waktu istirahat kami, Engkau terus berikan kekuatan kepada kami, dan Engkau terus mengajar kami semua materi bahkan juga firman yang kami sudah dengar. Terpujilah ya Bapa yang memberkati setiap kami, baik kami yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Kami sama-sama diberkati dan dilengkapi oleh firman Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Ishak Bahabol untuk doanya. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga yang sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh ya. Ya, kita akan jumpa lagi. Ya, kita istirahat dulu sekarang, kita jumpa lagi nanti jam 3. Jam 3 kita tepat waktu saja karena nanti materinya supaya tidak ada yang harus dipotong ya. Karena hamba Tuhan yang melayani kita ini tepat waktu. Jam sudah diatur, di luar itu nanti sudah ada janji yang lain. Baik, terima kasih sekali lagi buat teman-teman di Zoom, juga terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita sama-sama semuanya saling memberkati ya di dalam ibadah kita pada malam hari siang sore ini. Jumpa lagi nanti jam 3. Jam 3 ini berarti jam 1 siang di Indonesia Barat, jam 2 siang Indonesia Tengah. Ya, sampai jumpa lagi semuanya. Kita sudah tutup. Jam 3 mulai kata Pak Pendeta Thomas Wenda, diulangi lagi. Siap. Siap. Baik, sampai jumpa lagi semuanya. Kita istirahat ya. Terima kasih Willy, Bapak Leo, dan semua. Ya, terima kasih. Kita end ya. Kita hitung bersama. 1, 1, 2, 3. Sampai jumpa. Tuhan